Suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Bersama saya, Elvina Putri Ramadhani, yang akan menemani kalian di episode hari ini. Gimana nih kabarnya Sobat Simponi hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap bahagia ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting, yaitu tentang Hari Palang Merah Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 September. Jadi tetap di podcast Simponi ya, karena kita bakal kupas tuntas peran PMI dan kenapa sih generasi muda seperti kita perlu mengenal lebih dekat. Supaya obrolannya makin seru, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Evi Dwi Hartini. Nah, beliau inilah yang mendampingi kegiatan PMR di SMP Negeri 1 Porong, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi ya. Selamat datang di podcast Simponi. Terima kasih. Bagaimana nih kabarnya Bu Evi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga energi positifnya nular ke kita semua yang didengar nih. Nah teman-teman, sedikit flashback nih. PMI didirikan pada tanggal 17 September 1945, hanya sebulan setelah Indonesia merdeka. Artinya PMI punya peran besar sejak awal berdirinya bangsa ini. PMI bukan sekedar organisasi, tapi sebuah gerakan kemanusiaan yang sudah berdiri sejak tahun 1945. Tujuannya jelas, membantu masyarakat dalam keadaan darurat, baik itu bencana, kecelakaan, maupun kegiatan kemanusiaan lainnya. Nah, Bu Evi, kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Bu. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana awalnya Bu Evi terlibat atau mendampingi kegiatan PMR di SMP 1 Porong? Baik, saya terlibat atau mendampingi anak-anak dalam kegiatan PMR SMPN 1 Porong sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya di awal tahun pembelajaran 2023-2024, ketika saya diberi kepercayaan oleh sekolah untuk mengelola UKS. Iya. Begitu, wah keren banget ya teman-teman. Ternyata ada cerita personal nih di balik keterlibatan Bu Evi di PMR. Pertanyaan kedua nih Bu, bisa diceritakan kegiatan rutin apa saja yang biasanya dilakukan oleh PMR di sekolah ini? Dan kegiatan yang dilakukan tim PMR, yang pertama kita bisa tahu ketika pelaksanaan upacara bendera hari Senin, anak-anak PMR siap berjaga-jaga di belakang, bersiap siaga dan tanggap untuk membantu anak-anak yang tiba-tiba sakit, mules, pusing, ada yang pingsan juga. Nah, bahkan pingsan. Anak-anak PMR selalu siap membawa tandu mereka di belakang. Dan selesai upacara bendera, anak-anak masuk kelas, tim PMR masih bersama-sama memberikan tablet penambah darah untuk anak-anak perempuan. Sore harinya mereka masih harus mengikuti ekstra PMR. Hari apa itu, Bu? Hari Senin. Hari Senin. Di ekstra PMR mereka dilatih tidak hanya teori tapi juga Langsung praktek. Khususnya pertolongan pertama ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, juga tentang pendidikan kesehatan, bagaimana cara menolong anak-anak sakit, bagaimana menolong anak-anak yang pingsan, harus diapakan, itu diberikan pendidikan itu ketika di ekstra PMR dan praktek juga. Iya, wah banyak sekali ya teman-teman kegiatan ini. Ada lagi Masih. apa itu, Bu? Mereka juga akan secara berkala itu melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan juga mereka ini ketika ada screening dari puskesmas, mereka bergantian ikut
ikut membantu pelaksanaan screening, dan juga ketika ada pemberian vaksinasi mereka juga membantu kembali. Ditambah lagi mereka juga akan membuat program-program yang lebih bagus, itu sekitar setengah tahun sekali. Di akhir tahun mereka akan monet. Iya, akan monet PMR. Jadi anak-anak ini tidak hanya ketika Senin hari ya, anak-anak itu melakukan kegiatannya untuk menolong sesama, juga di setiap hari mereka itu juga menolong anak-anak yang sakit, menerima keluhan anak-anak tentang kesehatan, itu setiap hari secara bergantian. Jadi kegiatan atau organisasi PMR ini sangat-sangat penting menurut saya. Iya, betul. Wah, keren banget ya anak PMR nih teman-teman. Ya, anak PMR tuh gak hanya belajar teori aja, langsung praktek gitu ya di lapangan. Nah, selanjutnya nih, jika dibandingkan dengan organisasi lain di sekolah, apa ya keunikan PMR yang membuatnya sangat penting untuk dipertahankan? Satu ya, itu anak-anak memang PMR itu sendiri kan kegiatan pembentukan karakter remaja melalui kegiatan kemanusiaan, contohnya pertolongan pertama, pendidikan kesehatan, pembentukan jiwa sosial. Jadi anak-anak atau tim PMR ini dilatih untuk selalu siap, untuk selalu tangguh dalam membantu sesama. Juga kalau bisa nanti di kemudian hari mereka akan bisa menjadi relawan kemanusiaan. Betul, dan juga rasa empati dan kemanusiaannya itu loh Bu yang sangat dipertahankan oleh tim PMR. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana cara Ibu menarik lebih banyak siswa agar mau bergabung dengan PMR, terutama di era sekarang ketika minat anak-anak cenderung ke hal-hal yang instan dan juga digital? Caranya banyak, salah satunya itu ini, ketika ada Saturday kegiatan awal. Oh iya. Nah, di kegiatan awal itu ketika tim UKS yang maju, mereka akan melakukan hal-hal, misalnya membuat poster. Dengan membuat poster itu anak-anak bisa menariknya itu seperti ini, menjelaskan bagaimana tim PMR itu bekerja, bagaimana rasanya kalau kita itu menolong sesama, ada rasa tersendiri gitu kalau kita bisa menolong sesama. Jadi anak-anak yang belum menjadi anggota PMR, kalau bisa kalian gabung ya. Ya, karena banyak sekali keunikan yang kita rasakan, yang kita temui. Ketika kita selesai membantu anak pingsan terus bisa bangun, itu ada rasa tersendiri gitu. Iya, betul. Iya. Bangga Bu ya. Bangga. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Emang anak-anak sekarang tuh lebih dekat dengan dunia digital. Jadi jika PMR dikemas dengan kreatif, wah lebih menarik lagi itu Bu. Nah, saya kan sering sekali nih Bu mendengar candaan-candaan siswa tuh menganggap PMR hanya bertugas ketika ada yang pingsan di upacara. Nah, bagaimana Ibu menjawab anggapan tersebut dan meyakinkan bahwa PMR sebenarnya punya peran yang jauh lebih luas dan penting di sekolah maupun di masyarakat? Ya, memang nampak sekali ya kegiatan PMR itu ketika saat upacara bendera. Ketika ada anak-anak peserta upacara yang pingsan, tanggapan itu memang benar sih. Tapi di luar itu masih banyak yang dilakukan anak-anak tim PMR. Karena tim PMR itu organisasi itu ditujukan untuk pembentukan karakter remaja yang bagus, yang baik, yang berkemanusiaan. Betul. Iya. Karena dengan melalui kegiatan kemanusiaan seperti memberi pertolongan pertama, memberi nasihat-nasihat tentang kesehatan, juga ini dimaksudkan untuk
bentuk karakter remaja di mana di masa depan itu menjadi ke arah yang lebih bagus. Karena tim PMR itu sendiri dilatih itu untuk siap siaga, untuk tanggap ketika ada keadaan yang itu tadi yang kurang memungkinkan, tiba-tiba ada yang sakit, jatuh. Sudah. Saya juga setuju sih dengan tanggapan Bu Evi tadi. Jadi teman-teman, PMR tuh nggak hanya standby di lapangan, tapi ikut aktif dalam banyak hal kemanusiaan. Nah, yang terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan Ibu untuk seluruh siswa, khususnya generasi muda di sekolah ini, agar terus bersemangat dalam menumbuhkan jiwa kemanusiaan melalui PMR? Pesan saya kepada anak-anak tim PMR, jangan bosen-bosen ya. Kalian harus sabar, harus lebih tangguh lagi. Sabar itu harus triple sabar. Harus punya jiwa kemanusiaan yang lebih dan lebih. Semangatnya ditambah. Nah, semangatnya untuk menolong sesama itu harus ditambah memang. Dan saya sendiri saya ucapkan terima kasih banyak kepada anggota tim PMR karena dedikasi mereka itu sangat-sangat bagus, yang setiap harinya itu membantu anak-anak dalam hal keluhan kesehatan, sebentar-bentar ke UKS menolong anak-anak yang sakit, dan juga tambahan lagi untuk anak-anak yang belum menjadi anggota PMR, kalau bisa. Lalu anak-anak boy ini kurang, anggota PMR yang boy itu kebanyakan ceweknya Bu ya. Iya, kebanyakan anak-anak cewek. Padahal untuk mengangkut tandu ya, itu cowoknya tuh lebih kuat. Nah, kalau korbannya itu gede. Iya. Kasihan anak-anak yang perempuan. Jadi, halo anak-anak laki-laki putra nih, khususnya siswa SMN 1 Porong, kita gabung ya. Kita gabung, jangan ragu-ragu. Dengan menjadi anggota PMR, kalian bisa melakukan hal-hal kebaikan kemanusiaan, menolong sesama, ya, memberikan nasihat-nasihat yang bagus seperti itu. Karena pesan saya, kemanusiaan itu dimulai dari hati kalian sendiri-sendiri, terus diwujudkan dalam aksi menolong, membantu sesama dengan sabar, dengan tangguh, dengan semangat yang tinggi. Dan tim PMR ini nanti kan harus diwariskan ke generasi muda. Siapa lagi nanti yang melanjutkannya? Kalau tidak dimulai dari siswa SMN 1 Porong. Betul. Tuh teman-teman dengar ya, jangan ragu nih untuk gabung dengan tim PMR. Dan juga semoga pesan yang Ibu Evi sampaikan tadi bisa memotivasi teman-teman semua. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Evi yang sudah berbagi pengalaman dan juga inspirasi tentang PMR di sekolah. Dari perbincangan ini kita jadi paham bahwa PMR bukan hanya organisasi yang hadir pada saat hanya ada siswa yang pingsan aja nih, tapi juga tempat belajar kepedulian, kedisiplinan, dan juga keterampilan hidup yang sangat bermanfaat. Dan tentu terima kasih juga untuk Sobat Simponi yang sudah setia menemani hingga akhir. Dan jangan lupa untuk ikuti terus media sosial kami ya, supaya kalian gak ketinggalan update episode terbaru nih dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. 1, 2, 3, go! Jangan kesana-sana.